An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan azan, hadis nomor 852. Ada beberapa pendapat mengenai maksud orang yang paling panjang lehernya. Di antaranya, satu muazin adalah orang yang paling sering mengumandangkan kepada rahmat Allah. Karena orang yang mengawasi itu biasanya memanjangkan lehernya kepada sesuatu yang tampak di hadapannya. Jadi ungkapan itu menunjukkan betapa banyak pahala yang akan dilihat oleh muazin. Dua, para muazin akan menjadi pemimpin atau kepala bagi orang-orang yang datang ke masjid. Karena seruannya, biasanya orang-orang Arab menasifati pemimpin dengan ungkapan panjang leher. 3, muazin itu orang yang paling banyak amalnya. 4, muazin akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena tiada sesuatu apun yang perlu disesalinya disebabkan kelebihan azannya. Sedangkan orang yang menyesal atau merasa malu karena amal-amal buruknya akan menundukkan kepalanya dalam keadaan hina dan malu. 5, panjang leher di sini adalah kiasan yang maksudnya muazin adalah paling menonjol dari semua yang berada di medan hisab. 6, sebagian ulama hadis yang meriwayatkan dengan lafaz iqamah, inaqo, yakni cepat, bukan a'naqon, leher, yang maksudnya bahwa muazin itu orang yang paling cepat larinya menuju surga karena ia berleher panjang. An-Nawawi Syarah Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adzanas sanata asrata sanata wajabat lahul jannah wa kutiba lahu fi kulli maratin bita dinihi situna hasanata wa bi iqamah salasunna hasanatan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajiblah surga baginya. Dan bagi setiap kali azan yang ia serukan akan ditulis baginya 60 kebaikan. Dan bagi iqamahnya akan ditulis baginya 30 kebaikan. Hadis riwayat Hakim, katanya hadis ini adalah sahih menurut syarat Sahih Bukhari dan disepakati oleh Al-Zahabi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajiblah surga baginya. Dan bagi setiap kali azan yang ia serukan akan ditulis baginya 60 kebaikan. Dan bagi iqamahnya akan ditulis baginya 30 kebaikan. Hadis riwayat Hakim, katanya hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan disepakati oleh Az-Zahabi.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatul la yahu luhumul faza'u wazaul akbar wala yanalahumul hisab hum ala kasibim min miskin hatta yubtaraga min hisabil khalaikir rajulun qara'al Qur'an abtiga wa wazhillah wa amma bihi qauman wa hum raduna bihi wa dha'i yad'u ila salawati btiga wajhillah wa abadun ahsana fima bainahu wa baina rabbihi wa fima bainahu wa baina mawali. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam manusia yang tidak akan dikuasai oleh setan oleh dahsyatnya huru-hara yang besar pada hari kiamat, dan tidak akan dikenai hisab atas amal-amalnya, dan mereka berada di atas timbunan kasturi sehingga hisab bagi semua makhluk selesai dilakukan. 1 orang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap keridhaan Allah dan ia mengimami sholat suatu kaum dan kaum itu ridho kepadanya. 2 orang yang menyeru kepada sholat semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan 3 orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan Rabbnya dan antara ia dengan Tuannya. Hadis riwayat Awasat dan Asargir. Dalam sanadnya terdapat Abdus Samad bin Abdul Aziz Al-Mukri yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam golongan perawi yang istiqot. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam manusia yang tidak akan dikuasai oleh dahsyatnya huru-hara yang besar pada hari kiamat, dan tidak akan dikenai hisab atau amal-amalnya tidak dikenali hisab atas amal-amalnya, dan mereka berada di atas timbunan kasturi hingga hisab bagi semua makhluk selesai dilakukan. 1 orang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap keridhaan Allah dan ia mengimami sholat suatu kaum dan kaum itu ridho kepadanya. 2 orang yang menyeru kepada sholat semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, dan 3 orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan Rabbnya dan antara ia dengan Tuannya. Hadis riwayat Tirmizi dengan ringkas diriwayatkan. Dengan ringkas Awasat dalam Awasat